saya Fathi Nabila Sumoyo dengan NPM 2321030009 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fikih siasah untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih siasah dengan dosen pengampun Bapak Muhammad Irfan, SHI, MSy. Lalu materi pertama adalah fikih siasah dan siasah syariah. Lalu yang pertama adalah fikih siasah. Fikih siasah adalah ilmu yang membahas tentang hukum pemerintahan dalam konsep menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dengan tujuan untuk memberi kemaslahatan bagi rakyatnya. Sumber dari kajian fikih siasah adalah ada 3, yaitu Quran dan hadis, sumber-sumber tertulis selain Al-Quran, dan peninggalan kaum muslimin terdahulu. Contoh-contoh dari penerapan fikih siasah di Indonesia yaitu pelaksanaan pemilu, penyelesaian masalah perdata. Lalu ada pengertian siasah syar'i ya. Pengertian siasah syariah adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang pengaturan negara dan masyarakat. Dengan segala bentuk aturan hukum, siasah syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi menjaga rambu-rambu syariah. Sumber-sumber siasah syariah terdapat dari dalil kulli, dari Al-Quran dan Sunnah dan atau hadis. Contoh dari penerapan siasah syariah di Indonesia adalah penerapan sistem zakat dan sedekah. Lalu yang kedua adalah sumber dan pendekatan fikih siasah. Pengertiannya adalah hukum Islam yang mengatur politik dan pemerintahan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Lalu dasar hukumnya adalah ada 2, primer dan sekunder. Primer adalah Al-Quran dan hadis, lalu sekunder adalah ijma dan qiyas. Dan untuk contoh pendekatannya di Indonesia adalah peraturan syariah di Aceh. Lalu analisis pendekatan fikih siasah yaitu bersifat adaptif, menggabungkan prinsip sosial politis saat ini melalui metode tekstual dan kontekstual. Lalu yang ketiga adalah ketatanegaraan dalam sejarah Islam. Pengertiannya adalah ketatanegaraan Islam adalah sistem pemerintah yang berlandaskan ajaran Islam dengan tujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat seperti pada masa khalifah dan imamah. Dasar hukum pada Al-Quran dan hadis, Piagam Madinah yang menjadi contoh dari awal tata negara Islam. Bisa contohnya adalah UU Syariah di Aceh. Lalu analisisnya adalah ketatanegaraan Islam bersifat fleksibel, memungkinkan penerapan yang sesuai dengan zaman namun tetap berpegang dalam prinsip keadilan dan kesejahteraan. Lalu konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam, yaitu pengertiannya adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran Islam bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Dasar hukumnya adalah Al-Quran dan hadis, istijad dan ijma. Analisisnya adalah konsep-konsep yang membantu kita menganalisis bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi serta dampaknya terhadap kehidupan sekarang. Contohnya yang ada di Indonesia adalah Kesultanan Wali Songo dan dakwah kebudayaan Islam. Lalu ada siasah dusturia, yaitu bagian fikih siasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara dan juga konsep-konsep konstitusi dan legislasi. Lalu ada ruang lingkup dari siasah dusturia adalah bidang siasah tasriyah, bidang siasah idariyah, dan bidang siasah tanfiziyah. Dasar hukumnya adalah Al-Quran dan hadis dan ijma dan qiyas. Lalu analisis dari siasah dusturia adalah sistem ini bertujuan untuk menyeimbangkan kekuasaan antara pemerintah dan rakyatnya. Contoh dari siasah dusturia adalah Undang-Undang tentang Peradilan Agama dan penyelenggaraan pemilu yang diatur oleh UU P 1945. Lalu yang terakhir adalah siasah dauliyah. Pengertiannya adalah fikih siasah yang membahas tentang hubungan politik internasional dalam Islam, yaitu prinsip-prinsipnya siasah dauliyah adalah al-jami'ah, al-dalah, al-musawah, al-tasamun, dan al-huriyah. Analisis dari siasah dauliyah adalah meningkatkan diplomasi dan kerjasama internasional yang adil dan sejahtera, dan hanya melakukan perang jika diperlukan untuk membela diri. Contoh siasah dauliyah adalah peran Indonesia dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan pembelaan Palestina.